Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semua lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran jarak jauh. Anak-anak, karena COVID masih merajalela di sekitar kita, maka Ibu berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah saja, gunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran di semester genap. Pada semester genap ini, kita mulai dengan mempelajari tekanan zat padat. Sebelumnya, Ibu harap kalian untuk selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang konsep tekanan zat padat, menganalisa hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, menghitung besarnya tekanan zat padat sesuai persamaan, dan menjelaskan penerapan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Perhatikan gambar 7.1. Yang A, ini adalah gambar jalanan berlumpur. Yang B, ini adalah gambar sepatu boot. Dan yang C, ini adalah gambar sepatu hak tinggi. Coba, sepatu mana yang akan kalian pilih? Apakah sepatu boot atau sepatu berhak tinggi untuk bisa berjalan di jalanan yang berlumpur ini dengan mudah? Iya, betul sekali. Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Coba perhatikan gambar sepatu boot dan sepatu hak tinggi ini. Kalau kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu berhak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Selanjutnya, perhatikan gambar 7.2. Gambar A ini adalah kaki angsa dan gambar B adalah kaki ayam. Di antara kedua hewan ini, manakah yang lebih mudah berjalan di atas tanah berlumpur? Iya, betul sekali. Kaki angsa akan mudah berjalan di tanah berlumpur karena mempunyai permukaan pijakan yang lebih luas. Karena pada kaki angsa dilengkapi dengan selaput, sedangkan kaki ayam tidak. Baiklah anak-anak, sekarang kita pelajari konsep tekanan zat padat. Pengertian tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas bidang tekan. Besarnya tekanan zat padat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu satu, gaya tekan disimbolkan dengan F, dan luas permukaan bidang tekan disimbolkan dengan A. Semakin besar gaya tekan benda, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sehingga besarnya gaya tekan sebanding dengan besarnya tekanan. Semakin besar luas permukaan bidang tekan,
semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sehingga besar luas permukaan bidang tekan berbanding terbalik dengan tekanan. Sehingga rumus tekanan zat padat adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, di mana 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan A sama dengan luas permukaan, satuannya meter persegi. Baiklah, sekarang kita pelajari contoh soal tekanan zat padat. Ada sebuah peti berada di atas lantai seperti pada gambar. Jika berat peti 15 Newton dan luas permukaan alas peti 50 × 60 cm, berapakah tekanan peti terhadap lantai? Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan berikut ini. Diketahui F berat peti, F gaya berat sama dengan 15 Newton. A luas permukaan 50 cm × 60 cm. Karena masih cm, kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 0,5 meter × 0,6 meter. Hasilnya luasnya adalah 0,3 meter persegi. Ditanya P atau tekanan. Jawab, kita tulis rumusnya. P sama dengan F per A, kemudian kita masukkan angkanya. F-nya 15, A-nya 0,3, sehingga 15 dibagi 0,3 sama dengan 50 Newton per meter persegi. Jadi, besar tekanan terhadap lantai adalah 50 Newton per meter persegi. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Oke. Yang kedua, ada seorang siswa dengan massa 50 kg menggunakan sepatu dengan ukuran alas sepatu tertentu. Ketika siswa itu melangkah pada lantai dan seluruh berat badannya ditumpuk oleh salah satu sepatunya, siswa tersebut memberikan tekanan sebesar 25.000 Newton per meter persegi. Berapakah luas alas sepatu siswa tersebut dalam satuan cm persegi jika percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram? Nah, penyelesaiannya adalah diketahui massa M sama dengan 50 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, sehingga untuk mencari F atau gayanya kita gunakan rumus M kali G. Kita masukkan M-nya 50, G-nya 10, sehingga 50 kali 10, 500 Newton. Kemudian diketahui besarnya tekanan atau P sama dengan 25.000 Newton per meter persegi. Ditanyakan A atau luas permukaan, luas alas sepatu. Kita jawab, kita masukkan rumus pertama yaitu P sama dengan F per A. Karena yang dicari A, maka rumus kita ubah A sama dengan F per P. Sehingga kita masukkan angkanya, F-nya 500 Newton, P-nya 25.000 Newton per meter persegi. Kita dapatkan hasil 1/50 meter persegi. Karena tadi disuruh mengubah menjadi cm persegi, maka kita ubah 1/50 meter ini menjadi cm persegi. Hasilnya 200 cm persegi. Jadi luas alas sepatu siswa tersebut adalah 200 cm persegi. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdiri dengan telapak kaki telanjang di atas batu-batu kerikil kecil lebih sakit
daripada di atas lantai keramik. Yang kedua, lebih nyaman tidur di kasur daripada di atas papan beralaskan tikar. Yang ketiga, bebek lebih mudah berjalan di tanah berlumpur daripada ayam. Yang keempat, telapak kaki gajah berukuran besar. 5. Traktor pertanian memiliki roda dengan ban yang lebar. 6. Mengiris daging dengan pisau runcing lebih mudah daripada dengan pisau yang tumpul. Dan 7. Bergerak di atas salju lebih baik menggunakan sepatu tapak salju daripada menggunakan sepatu luncur. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.